Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Reni Mubara. Oke teman-teman, sekarang aku lagi mau mindahin bunga gantung aku. Jadi di sini aku udah ada 2 bunga gantung yang aku jadiin satu di pot, dan ini udah besar-besar banget. Terus ini udah agak layu juga karena beberapa hari ini tuh nggak aku siram guys. Kalian bisa lihat tanahnya tuh udah kering banget nih, terus agak layu juga bunganya. Jadi ini ada 2 bunga ya. Yang ini bunga, kalau aku sih bilangnya nih bunga kumis kucing ya, karena dia tuh ada bunganya dan bunganya tuh kayak kumis kucing gitu. Kalau aku cari di online-nya itu namanya bunganya Pilea Creeping, kalau nggak salah ya guys, itu disebutnya itu juga. Tapi kalau misalkan kalian searching bunga gantung kumis kucing, ini keluar juga sih. Nih, terus sama bunga ini nih. Ini sebenarnya kalau aku sendiri nggak tahu ini bunganya apa, dan orang di sini juga walaupun banyak yang tahu, tapi mereka juga nggak tahu nih bunga namanya apa. Jadi ini bunganya warna putih, kalau aku nggak salah ya, bunganya tuh warna putih, dan kalau pas bunga itu dia banyak gitu. Namanya itu, jadi kalau aku cari-cari di internet namanya Red Flame Ivy, atau disebut juga daun syaraf gitu ya. Ini dia udah mau berbunga juga tuh. Jadi bunganya kayak gini, terus nanti kayak ada bunga kecil gitu warna putih. Dan ini juga warnanya putih, tapi dia kayak bunga kumis kucing gitu, kalau kalian tahu bunga kumis kucing. Cuman ini yang mininya gitu, dia bunganya kecil gitu. Jadi ini aku mau pindahin. Nah ini tuh tadinya aku cuman semai dia ini cuman sebesar ini guys, jadi cuman kecil banget yang ini juga. Dan sekarang udah terlalu rimbun, nyampe apa ya, bunga yang ditebenginnya aja kalah tuh ya kan. Jadi ini aku mau pindahin dan aku udah siapin potnya. Ini potnya aku taruh di tempat yang lumayan besar nih potnya. Oke, jadi aku tanam dulu. Oke, jadi ini tanamannya aku bakalan bongkar dulu ya. Aku pisahin dulu. Ini memang udah besar-besar banget, dan media tanamnya aku udah siapin. Ini cuman tanah bakaran aja yang udah dibakar, makanya tanahnya juga warnanya hitam. Nah jadi apa ya, sampah-sampah gitu, sampah-sampah dedaunan gitu dibakar, terus kan jadi tanahnya jadi ikut hitam kan. Nah itu jadi aku campurin sama pupuk kandang, jadi itu aja. Aku nggak pakai yang sekam karena aku nggak punya sekam. Aduh, ada kodok. Ih, astagfirullah. Oke, kita ini ya, angkat. Untuk bunga Ivy, Red Flame Ivy ini, kita cara perawatannya mudah banget ya. Kalau untuk cara tanamnya, kita bisa ambil aja bagian batangnya ini, itu kita bisa patahin seperti ini guys. Nah kayak gini itu udah bisa kita tanam ya, kita patahin kayak gini dan dia udah bisa kita tanam nih. Dan dia pertumbuhannya tuh cepet banget, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan lama gitu ya kalau misalkan bibitnya kecil, karena dia cepet banget nih pertumbuhannya. Terus untuk perawatannya sih nggak perlu aneh-aneh guys, jadi asalkan ganti pupuk kandang aja itu udah pasti subur dia. Terus untuk letakinnya, dia ini butuh cukup sinar matahari ya. Jadi kalau misalkan kalian taruh di sinar mataharinya itu cukup, tapi jangan secara langsung, jadi kayak tempat yang teduh gitu, tapi tetap terkena sinar matahari gitu. Nah itu nanti dia warnanya jadi lebih ungu guys, warnanya tuh lebih ungu gitu. Ini kan aku taruh di tempat teduh, jadi warna ungunya tuh agak kurang. Ini aku tanam di tempat teduh, aku semai di ini besek nih ya, masih aku campur sama bunga yang lain juga. Dan ini sama sekali nggak kena sinar matahari, dan warnanya tuh hijau banget ya, jadi warna ungunya tuh hampir nggak kelihatan. Ini aku bakalan cabut, aku bakalan jadiin satu sama yang tadi. Oke, jadi kalau kalian perhatiin, ini yang kena sinar matahari ya,
yang cukup sinar matahari, dia warnanya tuh lebih cerah daripada yang kena teduh. Nih kalau kena teduh itu dia warnanya kayak agak pudar gitu. Jadi memang sebaiknya kita letakin dia ini di tempat yang cukup sinar matahari ya, tapi jangan kena sinar matahari secara langsung juga, karena nanti daunnya tuh kayak mudah kering, mudah gosong ya. Oke, ini yang tadi udah aku potong, jadi aku tancapin aja di sini. Kita tanam aja di satu mereka. Oke, ini kelihatannya udah agak layu, cuman gak usah khawatir. Ini tanamannya tuh gampang banget hidupnya, jadi kita siram aja, itu udah langsung fresh lagi ya. Ini yang kedua, yang bunga gantung kumis kucingnya ya. Nih, langsung aja aku pindahin dulu. Nih kan bisa lihat. Nah sebenarnya ini pot ini itu tuh aku mau nanam bunga ini ya, cocor bebek variegata nih, tapi ini yang merah. Terus ini yang tuan rumahnya masih sekecil ini, sedangkan yang ditumpangin dia beratnya udah sebesar ini ya. Padahal aku nanamnya waktu itu masih kecil banget, cuman satu batang seperti ini guys. Nih cuman satu batang doang guys, jangan, tapi cepet banget ini besarnya. Nah ini media tanamnya sama sih yang tadi, cuman tanah aja sama campuran pupuk. Oke, aku tanam di sini. Oke, ini udah selesai aku pindahin, terus udah aku siram juga. Terus kalian bisa perhatiin ini daunnya yang tadinya lesu, dia udah mulai bangkit lagi kan. Jadi ini gampang aja sih cara nanamnya. Untuk disiramnya, kalau misalkan semakin sering kita siram sebenarnya ini semakin bagus ya. Jadi kalau misalnya media tanamnya itu lembab, dia kayak seger terus gitu. Jadi kalau misalkan mau kalian siram tiap hari juga itu bagus banget, tapi kalau misalkan kalian mau siram 2 hari sekali itu juga nggak apa-apa, asalkan tanahnya jangan terlalu kering, itu is okay. Jadi kan siramnya 2 hari sekali kalau memang males, mungkin kan kalau kita siram setiap hari juga kan capek. Ini yang kumis kucingnya, bunga gantung kumis kucingnya nih, udah aku siram juga dan dia udah fresh banget nih kan ya. Nah ini sebenarnya tuh agak beda ya penempatannya sama bunga yang tadi, yang ungu. Kalau bunga yang ungu tadi, yang red flame ivy itu sebenarnya bagusnya kalian letakkan di tempat yang sinar mataharinya itu banyak gitu kan, yang hangat. Jadi dia butuh banyak sinar matahari untuk supaya warnanya itu bisa lebih cerah. Tapi kalau yang ini tuh kalian bagusnya letakkan di tempat yang teduh guys. Karena semakin dia teduh gitu ya, semakin dia jauh dari sinar matahari, dia warnanya itu bakal semakin hijau. Jadi ini sebenarnya daun teduh ya. Jadi bagusnya kalian letaknya di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari terlalu banyak. Dan untuk penyiramannya sama aja sih kayak yang tadi. Kalau misalkan kalian rutin siram setiap hari siram itu bagus banget, tapi kalau mau 2 hari sekali juga oke. Kalau aku sih 2 hari sekali, bahkan kadang bisa sampai 3 hari sekali aku baru siram. Juga ada nih bunga mint, bunga gantung mint ya. Ini baru nanam juga. Dan bunga gantung apa ya namanya, ini bunga gantung jadul sih, aku namanya kurang tahu ya. Nah ini cantik juga nih motifnya. Ini kemarin sempat kena terserang apa ya, kutu putih itu guys, cuman udah aku kasih sabun ya, aku cairin sabun gitu, terus aku semprotin. Ini udah mati nih kutu putihnya. Oke, kayak gitu ya video aku kali ini. Semoga aja bermanfaat. Yang udah nonton video aku jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.